sini saya akan beritahu kepada Ibu hasil pemeriksaan tadi Ibu ya. Jadi keadaan Ibu dan keadaan janin itu alhamdulillah normal. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu itu tinggi badan Ibu 157, berat badan Ibu 65, lingkar lengan Ibu itu 23,5 Bu ya. Jadi tekanan darah Ibu itu 120/80. Nadi Ibu 96 kali per menit. Pernapasan itu 20 kali per menit Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik itu kepala Ibu bersih. Kemarin Ibu bilang sedikit rontok ya Bu ya. Jadi pada bagian muka itu tidak ada edema, pucat tidak, plasmagrafi darum pun tidak Bu ya. Kalau untuk mata itu Ibu tidak mengalami pucat, tidak kuning. Kalau untuk hidung itu Ibu bentuknya simetris, tidak polip dan tidak peradangan. Kalau untuk mulut itu bibir Ibu tidak pucat, tidak stomatis ya. Kalau pemirsa gigi itu Ibu tidak berlubang giginya dan tidak karis. Bentuk telinga Ibu itu simetris dan tidak ada pengeluaran. Kalau untuk kelenjar leher, untuk bagian leher Ibu tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran vena. Kalau untuk hasil pemeriksaan lingkar panggul Ibu itu 83 Bu ya. Jadi untuk denyut jantung janin Ibu itu 148 Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu saya akan menjelaskan penyebab dan cara saya akan mengajari Ibu ya. Ibu kan sebelumnya itu mengalami sering lelah dan keputihan itu ya. Jadi saya akan menjelaskan di sini baik Bu, di sini saya akan menjelaskan Bu ya, dan saya akan mengajari Ibu penyebab dari keputihan Ibu itu. Sebelumnya kenali dulu Bu ya, keputihan Ibu itu ada dua. Keputihan bukan karena penyakit itu fisiologis, dan karena penyakit itu patologis Bu ya. Jadi tanda-tandanya itu ada cairan Bu ya, cairan yang keluar itu tidak terlalu kental, jernih berwarna putih, tidak nyeri, tidak gatal dan tidak bau ya. Jadi penyebab dari keputihan fisiologis itu sendiri, Ibu kan sedang hamil, jadi itu wajar Bu ya selama hamil. Juga bisa juga karena celana dalam Ibu terlalu ketat Bu. Jadi untuk keputihan patologis itu tanda-tandanya cairan sangat kental Ibu ya, terasa gatal. Jadi penyebabnya itu diakibatkan dari infeksi Bu ya, kuman, bakteri, virus, itu kurang gizi, anemia dan lain-lain Bu ya. Jadi saya menganjurkan tipsnya itu Ibu jaga kebersihan area kewanitaan Ibu. Ceboknya nanti tuh kalau dapat dari depan Bu ya, dari depan ke arah belakang menggunakan air bersih. Itu gunakan celana dalam itu dari katun ya Bu ya. Juga menjaga kewanitaan Ibu itu sering-sering dibersihkan pakai air bersih Bu ya. Jadi selanjutnya, jadi Bu untuk usia Ibu kehamilan itu tanda-tandanya itu ada perdarahan pervagina, sakit kabur, bengkak pada muka dan tangan, nyeri perut yang hebat ya Bu ya, keluar cairan pervagina, gerakan janin tidak terasa. Jadi untuk persiapan persalinan Ibu di sini. Jadi kan untuk menjadi orang tua itu kan tidak mudah Bu ya. Jadi untuk kunci untuk menjadi orang tua yang sukses itu pertama itu apa yang kita persiapkan. Jadi persiapan fisik Bu ya. Jadi hentikan kebiasaan merokok dan minum minuman yang beralkohol. Jadi untuk ayahnya, ibunya atau keluarga terdekat itu kalau dapat jangan merokok dan minum alkohol Bu ya. Yang kedua itu persiapan psikologis. Itu bagi calon ayah dan ibu itu ini proses kehamilan hingga melahirkan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa Bu ya. Jadi ketika pasangan suami istri menjadi orang tua, jadi sebelum memiliki anak sebaiknya didiskusikan dulu Bu ya perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami nanti. Yang ketiga itu Bu persiapan finansial. Jadi persiapan finansial yang dimaksud ini itu adalah perencanaan keuangan Ibu ya, untuk mencukupi keperluan anak-anak Ibu sejak masih berada dalam kandungan hingga nanti lahir. Jadi
Terus yang ibu untuk obatnya ibu kasih itu saya harus mengkonsumsi obat PE-nya itu sebelum tidur. Jadi ibu, saya akan memberikan tablet FE bu ya. Jadi minum tablet FE ini sebelum tidur, jadi wajib dikonsumsi ibu sebanyak 10 hari setiap bulan ya bu ya. Jadi untuk vitamin B12-nya itu minimal dikonsumsi per hari sebanyak 6 mikrogram bu ya. Jadi ibu kan ini kan usianya 28 minggu bu ya. Nanti ibu kunjungan kembali itu pada minggu depan. Jadi bu, saya akan melakukan evaluasi. Jadi boleh saya minta ibu untuk mengulangi yang saya sebutkan tadi ibu, apa saja? Untuk penyebab keputihan yang saya keluh itu, pertama itu saya memakai celana ketat ibu, terus stres, dan juga wajar kalau dalam keadaan hamil. Untuk cara mengatasinya itu selalu menjaga dan membersihkan area kewanitaan. Terus kalau BAB-nya itu cobonya dari depan tetapi memakai air yang bersih, dan juga 10 hari dalam 1 bulan. Kalau vitamin itu ibu memberi saya tadi vitamin B12 itu dikonsumsi per hari sebanyak 6 mikrogram. Nah, baik bu, ibu sudah mengerti bu ya dan paham. Baik bu, untuk hasil pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Selamat.